lagi di perjalanan nih, aku teringat beberapa pertanyaan yang ya hampir sama, yang mengatakan kalau Bunda, apakah Bunda yakin semua orang yang konseling dan terapi kepada Bunda itu, Bunda optimis pasti akan tuntas masalahnya gitu ya. Kalau dari sisi saya, konteks saya sebagai seorang terapis, saya selalu insya Allah ya, bismillah, selalu membangun keyakinan kepada Allah. Dan beberapa teknik terapi yang saya bisa lakukan, dan insya Allah sudah terbiasa saya melakukan dengan beberapa teknik terapi itu bukan andalan. Teknik terapi hanya tools, teknik terapi hanya media untuk memberikan pengobatan ya. Tetapi karena saya menyadari betul bahwa setiap manusia, siapapun dia, memiliki sisi terkuat dalam dirinya, yaitu sisi spiritual, kecerdasan spiritual. Nah, itu yang saya angkat dan saya kuatkan dulu. Jadi sebelum memulai konseling, sebelum memulai terapi, biasanya kita sama-sama membuat satu frekuensi, membangun hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, bersama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang disengaja atau tidak disengaja, atau yang difahami atau tidak difahami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita bangun kembali keyakinan yang mungkin saja karena banyak hal, karena masalah atau apa, bisa rapuh ya bangunan itu. Kemudian kita bangun kembali bangunan-bangunan keyakinan kepada Allah. Kemudian setelah kita satu frekuensi, semuanya akan mudah ya. Karena saya meyakini betul bahwa manusia, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, semua manusia itu lahir dengan fitrahnya ya. Dengan fitrahnya, fitrah yang paling utamanya di antara sekian fitrah yang ada, fitrah yang paling utama adalah setiap manusia itu cenderung bertuhan. Setiap manusia itu cenderung untuk mencari Tuhannya dan tidak bisa jauh-jauh dari Tuhannya. Jiwa bertuhan sangat melekat pada diri setiap manusia, sehingga saya meyakini betul bahwa tidak ada sebenarnya manusia yang ateis itu ya. Karena itu jiwa bertuhan itu memang sudah melekat dan terinstal. Yang menginstal itu Allah gitu. Siapa sih yang bisa menghilangkan kalau yang menginstal itu Allah? Nah, karena saya meyakini betul tentang itu, maka itulah yang saya kuatkan dulu kepada klien-klien saya. Dan juga saya meyakini betul tentang fitrah bahwa semua manusia itu adalah hanif ya. Semua manusia cenderung baik, cenderung berlemah lembut, cenderung bisa terbuka, dan segala sifat-sifat baiknya yang ada dalam diri manusia itu lebih kuat. Nah, maka itu yang saya yakini bahwa sebenarnya semua manusia itu baik, tapi memang tidak semua manusia tahu caranya untuk menjadi baik. Nah, kita sama-sama membangun frekuensi itu. Ketika sudah sama-sama terbangun, karena saya yakin fitrah itu kan sifatnya internal ya, karena yang menginstal itu adalah Allah. Nah, ketika manusia keluar dari fitrahnya, berarti itu adalah bentukan dari lingkungan gitu. Jadi pada dasarnya semua manusia itu punya jiwa bertuhan. Ketika dia jauh dari Tuhannya, dia terbentuk oleh lingkungannya. Setiap manusia itu baik, berlemah lembut, mudah untuk terbuka, mudah untuk rendah hati. Semua manusia seperti itu. Ketika dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dari fitrahnya, itu adalah bentukan lingkungan. Nah, karena bentukan lingkungan itu sifatnya eksternal ya, maka sifat eksternal itu memang tadinya kan dari luar.
maka akan sangat mudah untuk dikeluarkan lagi. Tapi kalau yang tadinya di dalam memang sudah melekat dan terinstal mulai kita dilahirkan, itu sebenarnya selalu ada dan tidak pernah hilang, maka ketika itu dikembalikan akan sangat mudah. Sekuat-kuatnya, misalnya contohnya, sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya seseorang mempunyai rasa trauma, fobia, sakit hati misalnya ya, kemarahan atau sulit memaafkan, dan semuanya itu sebenarnya bukan fitrahnya. Jadi tinggal dikembalikan kepada fitrahnya, kuatkan apa yang sudah terinstal kuat di dalam dirinya, kembalikan kepada dirinya yang asli sebagai hamba Allah yang ketika meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Maka proses konseling, proses terapi, semuanya insya Allah akan mudah dituntaskan. Dan ketika dari awal memang sudah berniat dengan nama Allah, saya meyakini betul ketika nama Allah disebut, maka segala sesuatu yang memudaratkan dirinya akan dijauhkan oleh Allah, dan Allah akan mendatangkan segala sesuatu yang terbaik dan manfaat untuk dirinya. Nah, itu yang harus senantiasa terbangun pada diri seorang terapis menurut saya, karena itu adalah pondasi ya. Jadi pada akhirnya semua masalah merasanya tidak pernah bukan sesuatu yang berat maksudnya, karena kita bergantung kepada yang maha sempurna. Di tangan Allah semua pasti beres, di tangan yang maha sempurna semua pasti akan beres secara sempurna. Bergantung sepenuhnya totalitas pada Allah, maka Allah akan tunjukkan keajaibannya. Tapi jangan lupa, karena ini adalah ilmu keyakinan, sebut ilmu tingkat tinggi ya, Allah hanya memberikan bukti dan menunjukkan kepada orang-orang yang meyakininya. Karena keajaiban hanya Allah berikan kepada siapa yang meyakininya. Mungkin seperti itu untuk hari ini teman-teman. Walaupun tidak tuntas, tapi insya Allah bisa memberi masukan kepada siapapun yang bertanya ya tentang ini.